Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi di kelompok 8 yang terdiri dari Sania Rahmatika dan Agusta Alivia. Di sini kita akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu dan bagaimana sih sintesis protein itu? Nah, langsung saja simak video selengkapnya. Check it out. Sintesis protein terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, aktivasi asam amino yang dilakukan oleh tRNA amino asil. Kemudian yang kedua ada inisiasi, yaitu mRNA dan tRNA mengikat subunit ribosom kecil dan besar. Kemudian yang ketiga yaitu elongasi, merupakan siklus berurutan dari amino asil tRNA dalam mengikat dan membentuk ikatan peptida. Kemudian yang keempat yaitu ada terminasi, yaitu berhentinya kodon, kemudian mRNA dan protein berpisah membentuk subunit ribosom. Kemudian yang kelima yaitu protein folding, di mana protein harus melipat menjadi konformasi aktif dan komponen ribosom didaur ulang. Ada beberapa komponen yang diperlukan untuk 5 tahapan sintesis protein. Yang pertama, pada aktivasi asam amino diperlukan 20 asam amino asid, kemudian 20 amino asid tRNA sintesis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, initiation, yaitu diperlukan mRNA, diperlukan kodon mRNA, kemudian 300 S ribosomal subunit dan lain sebagainya. Kemudian elongation, diperlukan 708 ribosom fungsional, kemudian diperlukan amino asid tRNAs spesifik pada kodon dan faktor elongation. Kemudian yang keempat yaitu termination ribosom recycling, diperlukan terminasi kodon di mRNA, kemudian faktor release yaitu ada RF1, RF2, RF3 dan RRF dan lain sebagainya. Kemudian tahap kelima yaitu folding, diperlukan spesifik enzim, kemudian kofaktor dan lain sebagainya. Sebelum melihat 5 tahap ini secara mendetail, kita harus memeriksa 2 komponen kunci dalam biosintesis protein, yaitu ada ribosom dan tRNA. Ribosom menurut Zamenhof adalah kompleks yang bertanggung jawab untuk sintesis protein dan penjelasan kode genetik. Di akhir 1960-an, Masaya Sunomura dan rekannya mendemonstrasikan bahwa ribosom subunit dapat dipecah menjadi RNA dan komponen proteinnya. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang RNA semakin meningkat di kalangan ilmuwan tertentu. Di slide ke-7, kita memiliki contoh dari ribosom bakteri dan ragi ribosom. Kita ketahui bahwa yang sama adalah strukturnya, yaitu ada RNA, protein, dan klep. Yang membedakan hanya subunitnya, yaitu di ribosom bakteri ada 50S dan 30S, kemudian di ragi ribosom ada 60S dan 40S. Sudah kita jelaskan tadi bahwa tRNA memiliki 5 tahap sintesis protein. Yang pertama yaitu sintesis amino asid tRNA, di mana amino asid ini direaksikan dengan ATP membentuk adenin. Kemudian asam amino karboksil menyerang fosforus ATP membentuk 5 amino asid adenilat. Kemudian 5 amino asid adenilat ini dibentuk menjadi 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2 dari amino asid tRNA sintesis. Lalu dari kelas 1 dari amino asid tRNA sintesis akan ditranseesterification menjadi amino asid tRNA. Tahap kedua yaitu ada inisiasi atau permulaan. RNA polimerasi melekat atau berikatan dengan promoter. Kemudian promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi. Nah, kumpulan antara promoter, RNA polimerase, dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Dan selanjutnya, RNA polimerase akan membuka rantai ganda DNA. Ada 3 langkah inisiasi. Yang pertama, subunit ribosom 30S mengikat 2 faktor inisiasi yaitu IF1 dan IF3. Faktor IF3 mencegah subunit 30S dan 50S dari penggabungan sebelum waktunya, dan mRNA kemudian mengikat 30S, subunit 30S maksudnya. Kemudian yang kedua, kompleks terdiri dari subunit ribosom 30S, IF3 dan mRNA bergabung dengan IF2, kemudian terikat pada GTP dan memulai Fmid-nya. Lalu, antikodon dari tRNA ini sekarang berpasangan dengan benar dengan kodon dari mRNA. Pada langkah ketiga yaitu kompleks besar ini digabungkan dengan 50S subunit ribosom. Secara bersamaan GTP terikat ke IF2, kemudian dihidrolisis menjadi GTP dan PI, kemudian IF2 dan IF3 memisah meninggalkan kompleks inisiasi.
Tahap ketiga yaitu elongasi atau pemanjangan. Setelah membuka rantai ganda DNA, RNA polimerasi ini kemudian menyusun untaian nukleotida RNA ke arah 5:3. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan basa nitrogen DNA. Pada RNA tidak terdapat pirimidin timin atau T, melainkan terdapat urasil. Oleh karena itu, RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. 3 macam basa yang lain yaitu ada adenin, guanin, dan sitosin dari DNA akan berpasangan dengan basa komplemennya masing-masing sesuai dengan pengaturan pemasangan basa. Adenin berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Terdapat 4 tahap dalam elongasi, yaitu ada pengikatan dari amino asid tRNA yang masuk, kemudian pembentukan ikatan peptida, lalu langkah yang ketiga yaitu translokasi pada langkah terakhir dari siklus pemanjangan. Translokasi ini ribosom bergerak dari satu codon menuju ke 39 mRNA, kemudian dilakukan scanning pada tahap keempat. Tahap keempat yaitu terminasi atau pengakhiran. Nah, setelah transkripsi selesai nih, rantai DNA akan menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya, RNA terlepas dan terbentuklah RNAM yang baru. Nah, pada sel prokaryotik, RNA hasil transkripsi langsung berperan menjadi RNAM, sementara RNA dari sel eukariotik akan menjadi RNAM yang fungsional aktif melalui proses tertentu terlebih dahulu. Pada tahap kelima yaitu akhir sintesis protein. Rantai polipeptida yang baru akan dilipat dan diproses secara biologis. Kemudian setelah sintesisnya, polipeptida secara progresif mengasumsikan konformasi aslinya dengan pembentukan ikatan hidrogen atau pembentukan ikatan van der Waals, ionik, dan hidrofobik. Dapat disimpulkan bahwa sintesis protein terjadi pada ribosom yang terdiri dari protein dan rRNA. Bakteri memiliki 70S ribosom dengan besarnya 50S dan kecilnya 30S. Kemudian yang ribosom eukariotik secara signifikan besarnya 80S dan mengandung lebih banyak protein. Lalu, RNA transfer memiliki 73 hingga 93 residu nukleotida. Beberapa di antaranya memiliki basis yang dapat dimodifikasi. Setiap tRNA memiliki lengan asam amino dengan urutan termikal CCA, di mana asam amino diesterifikasi sebuah lengan antikodon dengan TC dan lengan D. Beberapa tRNA memiliki lengan kelima. Antikodon itu bertanggung jawab atas kekhususan interaksi antara amino asid tRNA dan kodon mRNA komplementer. Lalu, pertumbuhan polipeptida pada ribosom dimulai dengan asam amino, terminal amino, dan hasil dengan penambahan residu baru secara berurutan ke ujung terminal karboksil. Yang terakhir yaitu sintesis protein terjadi dalam 5 tahap, yaitu ada 1. Asam amino diaktifkan secara spesifik oleh amino asid tRNA. Kemudian yang kedua, tahap inisiasi. Tahap yang ketiga yaitu elongasi. Tahap yang keempat yaitu sintesis polipeptida diakhiri dengan bantuan faktor pelepasan. Tahap yang kelima yaitu polipeptida dilipat menjadi aktif. Baiklah, demikian penjelasan dari kelompok 8. Saya Salnia Rahmatika selaku pengisi suara dan rekan saya Agusta Olivia selaku editor. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.